Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arianto, guru mata pelajaran sistem robotik. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen sistem robotik, yaitu adalah aktuator. Nah, komponen sistem robotik itu ada banyak: sensor, power supply, aktuator, controller, dan mechanical. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian aktuator. Mari kita simak apa saja sih aktuator itu. Aktuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Aktuator berfungsi sebagai penghasil gerakan rotasi dan translasi. Nah, jenis-jenis aktuator itu ada aktuator tenaga elektrik, yaitu ada solenoid, motor stepper, motor DC, motor servo, motor brushless DC, motor induksi, motor sinkron, kemudian ada aktuator hidrolik, kemudian ada aktuator pneumatik. Nah, aktuator-aktuator ini akan sering kita jumpai yang ketika berada ataupun mempelajari keilmuan tentang mekatronika. Makanya aktuator ini, ilmu aktuator ini sangat penting sekali. Jadi ini adalah salah satu contoh gambar animasi dari proses produksi yang ada di industri. Di sini setiap gerakan yang ada di industri atau suatu gerakan itu pasti ada sebuah alat yang namanya aktuator, di mana aktuator ini banyak jenisnya. Nah, maka kalian harus paham jenis-jenis aktuator ini dan juga bagaimana sih kerjanya. Oke, sebagai awalan ini adalah gambaran umumnya. Berikutnya ada solenoid. Ini adalah salah satu jenis aktuator yang disebut dengan solenoid. Solenoid adalah perangkat elektromagnetik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerakan. Bagian-bagian dari solenoid ini ada spring atau per, kemudian ada housing atau rangka luar, kemudian ada armatur atau inti besi, kemudian ada coil atau lilitan tembaga, kemudian ada rod atau inti besi. Nah, di sini coil itu dialiri oleh arus, karena ini adalah arus. Nah, prinsip kerjanya bagaimana? Jadi ketika coil dialiri arus listrik, maka coil akan membentuk yang namanya sebuah medan magnetik. Medan magnetik ini akan menarik sebuah besi atau inti besi atau rod ini ke titik tengah. Sehingga ketika tertarik, maka akan ada pergerakan dari inti besinya atau rodnya. Nah, sehingga ada sebuah pergerakan. Ketika arus listriknya tidak ada, maka rod ini akan kembali ke posisi semula karena ada sebuah gerak pendorong atau gerakan dari sebuah spring atau per. Nah, kita bisa melihat pada ilustrasi animasi yang ada di samping ini. Nah, di samping ini kita bisa melihat bahwa ketika arus listrik mengalir pada coil, maka yang terjadi adalah solenoid akan bergerak maju. Ketika arus listrik tidak ada, maka solenoid akan bergerak mundur atau kembali ke posisi semula. Nah, ini adalah salah satu gambar dari solenoid. Itulah prinsip kerja dari solenoid. Solenoid ini banyak digunakan di industri untuk berbagai macam hal. Jadi kalian harus paham dengan yang namanya solenoid. Berikutnya ada aktuator yang namanya motor stepper. Motor stepper adalah salah satu jenis motor DC yang dikendalikan dengan pulsa-pulsa digital. Prinsip kerja motor stepper adalah bekerja dengan mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit, di mana motor stepper bergerak berdasarkan urutan pulsa yang diberikan kepada motor stepper. Oke, mari kita lihat motor stepper itu seperti apa. Nah, motor stepper itu bentuknya seperti ini secara nyatanya. Dia akan berputar secara step atau berurutan atau langkah. Step itu adalah langkah, berlangkah-langkah.
Berdasarkan apa? Berdasarkan pulsa-pulsa digital yang dikirimkan ke motor stepper. Nah, ini adalah satu sinyal contoh pulsa-pulsa digital yang dikirimkan ke motor stepper, sehingga akan mempengaruhi magnet yang ada di dalam motor stepper. Nah, sehingga magnet ini akan berputar ketika ada pulsa yang sedang dibangkitkan. Misalkan fase pertama, yang fase pertama ini dibangkitkan, maka magnet yang ada di tengah ini atau porosnya ini atau rotornya ini akan bergeser pada titik yang kedua, yaitu fase yang kedua. Ketika fase kedua ini aktif, maka akan bergeser lagi ke fase yang ketiga, bergeser berapa derajat lagi, begitu seterusnya, sehingga dia akan menghasilkan putaran. Nah, kalian bisa melihat animasi yang ada di samping ini. Jadi ketika lilitannya aktif, maka akan mempengaruhi magnetik atau besi yang ada di tengah atau rotornya. Rotor position akan bergerak dari 30 derajat menuju pergerakan yang berikutnya. Nah, ini akan bergerak kembali menuju ke rotasi yang berikutnya. Jadi ini adalah salah satu langkah pertama, kedua, ketiga, keempat. Akan tetapi lilitannya karena banyak sehingga perputaran langkahnya tidak terlalu kelihatan, tidak terlalu terasa. Akan tetapi secara detailnya sebenarnya perputarannya adalah berdasarkan langkah atau step. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, dan seterusnya, sehingga menghasilkan 360 derajat atau berputar 360 derajat. Berikutnya ada aktuator motor DC. Motor DC adalah motor listrik yang membutuhkan suplai tegangan arus arah atau arus DC, direct current, pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Kumparan medan pada motor tersebut disebut stator dan kumparan jangkar disebut rotor. Nah, di sini kita bisa melihat bentuk dari motor DC itu. Nah, di dalamnya itu ada seperti apa? Ada bagian apa aja? Di sini ada yang namanya rotor coil, kemudian ada brush, ada komutator, kemudian ada stator magnet yang diam. Stator ini adalah diam, rotor itu sesuatu yang bergerak. Kemudian ada shaft, titik tengahnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika brush ini dialiri arus listrik, maka akan mempengaruhi rotor coil. Rotor coil ini akan menghasilkan medan magnet, di mana ketika menghasilkan medan magnet ini akan bersentuhan dengan stator magnet. Nah, stator magnet yang ada di sini. Oke, kalian pasti paham ketika magnet dengan kutub yang sama, misalkan N dengan N, maka akan terjadi tolak menolak dan yang lainnya. Atau N dan S akan terjadi tarik menarik. Nah, ini adalah konsep yang digunakan pada sistem motor DC. Sedangkan pada rotor coil ini akan menghasilkan medan magnet atau magnet. Nah, yang stator magnetnya adalah magnet yang statis yang sudah menjadi magnet. Gitu. Nah, pembangkitan magnet dari rotor coil ini berdasarkan oleh brush, sehingga akan mempengaruhi yang namanya komutator. Di sini komutator terpisah-terpisah, tidak gabung sih. Karena ketika kenapa kok terpisah? Komutator ini terpisah, maka akan menghasilkan polaritas dari atau merubah polaritas dari medan magnet, sehingga akan terjadi perputaran motor DC secara terus-menerus yang akan kontinu. Seperti itu prinsip kerjanya. Motor DC banyak digunakan di berbagai hal untuk gerakan-gerakan yang mekanis sederhana, kecil-kecil, dan yang lainnya. Salah satu contohnya adalah untuk
dan follower kalau di dunia robot dan yang lainnya. Oke, berikutnya ada motor servo. Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar atau motor yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup atau servo, sehingga dapat di setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Nah, kata kuncinya adalah motor servo memiliki kontrol umpan balik loop tertutup, sehingga kita bisa menentukan atau memastikan posisi sudut yang kita inginkan dari output. Nah, ini adalah salah satu contoh motor servo yang ada di pasaran. Kalau di dunia yang masih kecil-kecil, ya masyarakat itu kebanyakan dunia elektronik yang kecil-kecil ada yang seperti ini motor servo jenisnya. Nah, ini untuk robot yang kecil-kecil. Sedangkan kalau di industri, motor servonya sudah besar-besar. Dia sudah seperti ini karena kebutuhannya juga sangat untuk jangka panjang dan juga untuk mengangkat beban-beban yang berat dan yang lainnya. Ini biasa digunakan di industri untuk konveyor, untuk lengan robot dan variasi-variasi mesin-mesin yang lain. Atau di motor di CNC itu, mesin CNC itu menggunakan motor servo juga untuk pergerakannya. Dimana motor servo ini pasti ada driver motornya atau pengendali dari motor servo. Ini adalah satu gambaran dari motor servo yang banyak digunakan di industri. Oke, secara prinsip kerjanya motor servo itu yang paling sederhana itu menggunakan PWM, Pulse Width Modulation. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa misalkan kita ingin menggerakkan servo pada sudut tertentu, maka kita bisa mengatur melalui PWM. PWM ini adalah kepanjangan dari Pulse Width Modulation atau lebar pulsa. Nah, di sini ini adalah salah satu sinyal pulsa dari sebuah kontrol digital. Nah, lebar pulsa ini yang akan menentukan posisi atau lebar pulsa ini yang akan mengatur posisi dari motor servo itu. Entah itu pergerakan 1 derajat, 2 derajat, 50 derajat, 90 derajat. Nah, ini akan diatur oleh PWM ini, dikontrol oleh PWM, Pulse Width Modulation. Ini untuk yang motor servo yang jenis yang sederhana. Sikat atau brush merupakan motor magnet permanen 3 fase yang membutuhkan sumber tegangan DC menggunakan bahan semikonduktor untuk mengubah arah putaran dalam menggerakkan motor. Nah, motor brushless DC ini gambarnya seperti ini. Ini untuk yang kecil-kecil, elektronik kecil. Ada yang motor brushless DC untuk kebutuhan industri juga ada. Nah, di sini kita bisa melihat di dalam sistemnya. Nah, di sini menggunakan sistem-sistem pulsa juga. High low, on off. Nah, di sini sumber tegangan DC ini mengatur proses dari perputaran rotornya, dari rotor motor brushless DC. Jadi dari pengaturan pulsa-pulsa yang dibangkitkan ini akan membuat sebuah putaran dari motor brushless DC. Ini banyak digunakan di industri dan juga untuk area drone itu menggunakan motor yang jenis brushless DC. Berikutnya ada aktuator jenis motor induksi. Nah, motor induksi adalah salah satu jenis dari motor listrik yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnet. Motor induksi memiliki sebuah sumber energi listrik yaitu di sisi stator. Sedangkan sistem kelistrikan di sisi rotornya diinduksikan melalui celah udara dari stator dengan media elektromagnet. Hal inilah yang menyebabkan diberi nama motor induksi. Nah, motor induksi ini ada beberapa bagiannya. Yang pertama ada terminal, kemudian ada lilitan stator, ada bearing, kemudian ada statornya sendiri atau bagian yang diam, kemudian adalah rotor yang bagian yang berputar,
kemudian ada poros shaft, kemudian ada kipas atau fan. Nah, gambarnya motor induksi adalah seperti ini. Ini banyak digunakan di industri-industri karena kemampuannya yang sangat kuat sekali untuk memutar sebuah mesin ataupun memutar sebuah perangkat-perangkat yang berat-berat. Oke, dalam sistemnya kita bisa melihat bahwa motor induksi dari sebuah listrik, aliran arus listrik, maka akan mempengaruhi statornya. Statornya akan menghasilkan sebuah yang namanya induksi elektromagnetik. Nah, sehingga dari induksi ini akan menghasilkan sebuah putaran. Sehingga motor ini dapat berputar, maka disebutlah motor induksi. Oke, berikutnya. Berikutnya, motor sinkron. Motor sinkron adalah motor AC yang bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus DC untuk pembangkitan daya dan memiliki torsi awal yang rendah. Dan oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal dengan beban rendah, seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Nah, motor sinkron ini banyak digunakan di industri juga. Nah, ini adalah seperti ini. Sistem kerjanya dia hampir mirip dengan motor induksi. Akan tetapi dia memerlukan arus DC untuk pembangkitan daya atau untuk pembangkitan dasar. Dia ada ada sebuah DC, arus DC untuk membangkitkan sebuah daya putarannya, starting awalnya. Oke, mungkin itu. Berikutnya, aktuator hidrolik. Aktuator hidrolik ini adalah teknologi yang memanfaatkan zat cair, biasanya oli, untuk melakukan suatu gerakan segaris atau putaran. Prinsip dasar hidrolik adalah jika suatu zat cair dikenakan tekanan, maka tekanan itu akan merambat ke segala arah dengan tidak bertambah atau berkurang kekuatannya. Ini adalah hukum Archimedes. Nah, contohnya adalah seperti ini. Hidrolik banyak dimanfaatkan di berbagai bidang. Untuk alat berat, untuk pengangkat mobil, kemudian dongkrak mobil dan yang lain, alat-alat berat, untuk rem dan yang lainnya. Jadi ini adalah simulasinya dari aktuator hidrolik. Nah, ini di industri juga banyak digunakan karena industri ada yang membutuhkan tenaga-tenaga yang kuat atau mesin-mesin dengan tenaga yang kuat. Nah, ini digunakan sebuah alat-alat hidrolik gitu karena kemampuannya yang sangat luar biasa. Berikutnya, aktuator pneumatik. Pneumatik adalah sebuah sistem penggerak yang menggunakan tekanan udara sebagai tenaga penggeraknya. Cara kerja pneumatik sama saja dengan hidrolik. Yang membedakannya hanyalah tenaga penggeraknya. Jika pneumatik menggunakan udara sebagai tenaga penggeraknya, dan sedangkan hidrolik menggunakan cairan oli sebagai tenaga penggeraknya. Kalau hidrolik menggunakan cairan oli, kalau pneumatik menggunakan tenaga udara atau tekanan udara. Nah, sistem pneumatik ini atau aktuator pneumatik ini banyak digunakan di industri-industri
untuk menggerakkan mesin-mesin yang secara otomatis. Ya, ini adalah salah satu contoh silinder dari pneumatik yang akan banyak kita pelajari pada mata pelajaran sistem. Oke, untuk materi sistem robotik pada komponen sistem robotik pada bagian aktuator cukup sekian. Apabila ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.